Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu beserta pelatihan membuat dan mengelola LKPD interaktif dengan live worksheet ya, menggunakan fitur workbook. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membuat kelas dan menambahkan siswa ke dalam kelas yang sudah kita buat. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin share screen dulu. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai dari masuk ke Chrome. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Ya, seperti ini. Kemudian saya ketikkan live worksheet ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuka live worksheet, maka di sini sudah muncul live worksheet. Tetapi nanti Bapak dan Ibu bisa mengetikkan live worksheet. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah kita klik yang live worksheet-nya yang ini Bapak dan Ibu ya. Iya. Kalau sudah, kita perlu login terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Saya akan login di sini. Saya akan klik yang teacher access. Kemudian saya akan login menggunakan akun saya yang ini, yang contoh guru ini. Kemudian saya klik enter ya. Kalau misalnya di Bapak dan Ibu belum muncul username dan passwordnya, Bapak dan Ibu berarti perlu mengetiknya secara manual. Ketikkan username dan password, lalu klik enter. Dan pastikan Bapak dan Ibu sudah registrasi terlebih dahulu sebelumnya. Artinya Bapak dan Ibu sudah punya akun di live worksheet. Oke, saya anggap Bapak dan Ibu semuanya sudah punya akun di live worksheet, maka kita tinggal klik yang enter. Oke, Bapak dan Ibu, di sini sudah yang tadinya teacher access sudah berubah menjadi username saya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat kelas ya di live worksheet. Kemudian kita akan menambahkan siswa kita. Caranya adalah kita klik yang di sini, yang segitiga kecil di sebelah username ini kita klik. Sehingga muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik yang My Student. Ya, yang My Student Bapak dan Ibu bisa diklik My Student. Ya, kita klik My Student. Oke. Sehingga muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Langkah pertama kita buat dulu kelasnya ya. Misalnya di sini ya. Saya akan menambahkan satu kelas. Caranya bagaimana? Kita klik yang add group ya. Kita klik yang add group, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan nama kelas yang ingin kita buat. Misal saya ingin membuat kelas misalnya kelas 1 misalnya ya. Saya bukan buat kelas 1 misalnya. Kelas 1. Oke? Kalau sudah ya. Kalau sudah kita ketikkan kelas 1, kita klik yang add group ya. Add group. Dalam hal penamaan kelas silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan daripada Bapak dan Ibu ya. Saya klik yang add group, sudah muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita tinggal menambahkan siswa ke dalam kelas kita. Bapak dan Ibu bisa membuat kelas satu persatu atau Bapak dan Ibu ingin membuat beberapa kelas terlebih dahulu boleh. Tetapi untuk live worksheet yang free maka kita hanya bisa membuat 10 kelas Bapak dan Ibu. Di sini saya contohkan membuat satu kelas terlebih dahulu. Oke, kita akan klik menambahkan murid ya. Bapak dan Ibu, ketika kita akan menambahkan siswa ke dalam kelas kita, sebenarnya ada dua cara Bapak dan Ibu ya. Cara yang pertama adalah kita yang menambahkan siswa kita. Artinya kita yang memasukkan siswa ke dalam kelas kita, nama, username, kemudian passwordnya. Nanti baru siswa akses ke student access. Hal ini dilakukan kalau misalnya kita mengajar di kelas kecil Bapak dan Ibu ya, misalnya di TK, kemudian SD kelas rendah, atau ya SD lah, masih bisa kita tambahkan siswa dengan cara
kita yang menambahkan. Tetapi kalau misalnya kita mengajar di kelas-kelas besar, ya, saya mengajar di SMP, itu saya meminta anak yang untuk registrasi, ya, masuk ke dalam kelas yang saya punya. Pada yang pertama ini kita akan membuat atau menambahkan siswa dengan cara kita yang menambahkan siswanya. Caranya, Bapak Ibu klik yang add student yang ini, ya, yang klik add student, kita klik add student. Kemudian di sini ada tempat pengisian nama lengkap, username dan password. Bapak dan Ibu tinggal masukkan nama lengkap siswa-siswinya, username dan password. Untuk jumlah siswa yang bisa dimasukkan, kalau kita menggunakan akun yang free, maka maksimal siswa yang bisa kita masukkan itu adalah 100, ya. Terserah mau 100 itu dalam satu kelas atau kita akan buat beberapa kelas, tapi total siswanya adalah 100. Di sini saya akan contohkan, saya akan memasukkan satu persatu, ya. Di sini barisnya ini hanya terbatas, ya. Kalau misalnya siswa Bapak dan Ibu banyak, Bapak dan Ibu menambahkan baris, tinggal diklik yang add row yang di bawah sini, ya. Jadi ditambahkan barisnya. Oke. Di sini saya contohkan, saya punya daftar nama siswa saya, ya. Misalnya yang ini saya ambil nama siswa saya yang ini, saya copy saja. Saya copy, saya masukkan ke live worksheet. Ya. Oke, kemudian username-nya saya pakai sama, kemudian passwordnya saya buat 123456 misalnya, ya. Kemudian saya lanjut dengan siswa yang kedua, ya. Misalnya ini Boris Bonano. Ya, saya copy paste saja. Passwordnya saya buat sama dulu semua 123456, ya. Dan seterusnya saya coba masukkan misalnya 3 siswa saja, ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh menambahkan sesuai dengan jumlah siswa Bapak dan Ibu. Ini passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Oke. Ini sudah saya menambahkan siswa. Kalau sudah, ya, di sini saya contohkan hanya 3. Nanti Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan dengan jumlah siswa Bapak dan Ibu. Saya klik yang add student yang di bawah di sini Bapak dan Ibu, ya. Saya klik add student. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kelas 1 anggotanya ada 3 orang, Alvenia, kemudian Boris Bonano dan Brian Nathanael, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu siswa sudah bergabung ke dalam kelas kita. Demikian Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengajar di kelas besar, Bapak dan Ibu bisa undang siswa untuk masuk ke dalam kelas Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu input satu persatu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mengajar di kelas kecil, saran saya adalah Bapak dan Ibu yang menginput anggota dari kelompok tersebut. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mencontohkan bagaimana menambahkan siswa dengan cara kita mengundang siswa, ya. Kita akan undang siswa. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak dan Ibu tinggal klik yang di sini invite student, ya. Klik yang invite student. Nah, kalau sudah di sini ada grup kode, ya. Grup kode Bapak dan Ibu. Saya coba copy, ya. Copy. Nah, grup kode inilah kita bagi ke siswa kita. Bisa lewat WA, Telegram, ya. Kita sampaikan ke siswa-siswa kita, anak-anak, Bapak sudah membuat sebuah kelas di live worksheet, silakan kalian masukkan kode ini ke dalam kolom yang diminta ketika kalian registrasi sebagai siswa. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah saya copy. Nah, sekarang saya misalkan, saya akan, ini saya close saja, saya akan
coba bergabung masuk ke kelas 1. Ya, saya misalkan saya sebagai murid. Nah, bagaimana cara murid itu bergabung ke kelas kita? Caranya murid itu atau siswa itu klik yang student access, dia klik ya, sampai muncul seperti ini, kemudian ya. Nah, biasanya muncul seperti ini, kosong seperti ini. Kemudian kita minta untuk register as student ya, register as student. Maka di sini siswa itu akan klik yang di sini. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Siswa tinggal masukkan grup kode yang tadi yang dia dapat dari gurunya. Ya, misalnya di sini saya pastekan. Kalau sudah, saya tinggal send. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita isi ya. Saya sebagai siswa misalnya isi, saya misalnya pakai nama saya Agusani misalnya. Agusani Wijaya W misalnya, username-nya Agusani W ya. Passwordnya misalnya saya buat oke, ya di sini muncul seperti tadi ya. Kalau saya misalnya masuk di sini, passwordnya misalnya saya masukkan 123456. Jadi terserah Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau misalnya prosesnya benar, maka warnanya hijau ya seperti ini. Kemudian saya ulangi passwordnya 123456 misalnya. Kemudian nama lengkapnya ya, nama lengkapnya saya masukkan Agusani Wijaya. Email, nah. Email ini bisa diisi, bisa tidak Bapak dan Ibu. Kalau emailnya diisi, nanti siswa tersebut akan mendapatkan notifikasi kalau misalnya gurunya menambahkan sesuatu di workbooknya atau ada PR, maka siswa tersebut akan mendapatkan notifikasi. Untuk email boleh diisi, boleh tidak. Saya sarankan bilang ke siswanya untuk mengisi email. Ya. Kalau sudah, kita tinggal klik yang register ya Bapak dan Ibu. Nama sudah, email ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kita klik yang register ya. Username must contain only letter. Oh ya, username-nya saya salah nih ya Bapak dan Ibu. Saya ada pakai spasi ya. Nggak boleh pakai spasi. Nah, terus gimana supaya bisa? Maka saya pakai underscore saja. Ya, saya pakai underscore. Oke, seperti ini. Saya akan coba klik register ya Bapak dan Ibu ya. Saya akan coba register. Iya, sudah terregistrasi ya. Kemudian siswa nanti kalau misalnya di komputer siswa muncul seperti ini, suruh save saja ya, supaya siswa tidak lupa-lupa apa itu passwordnya dan username-nya ya. Boleh diminta siswa untuk save saja, misalnya di save gitu ya. Oke, sudah Bapak dan Ibu, kita coba kembali ke live worksheet ya. Ya. Coba. Nah, di sini begitu siswa ada yang coba registrasi, maka di tampilan kita sebagai guru akan muncul seperti ini. Atau misalnya ini saya logout dulu. Ya. Misalnya saya logout dulu. Saya logout dulu misalnya. Misalnya ini Bapak Ibu guru masuk kembali ya. Coba masuk ke live worksheet. Misalnya ini. Nah, begitu Bapak dan Ibu masuk ke live worksheet akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada siswa Bapak dan Ibu yang mendaftar mau masuk ke dalam kelas. Ya. Berarti tinggal diterima atau ditolak. Ya, ini saya terima, saya accept. Oke. Kalau sudah diterima, maka kita bisa lihat di sini di
My Student, kita buka ya. Di kelas 1 yang tadinya jumlah siswanya 3 orang, ya sekarang sudah menjadi 4 orang. Yang 3-nya Bapak Ibu daftarkan, Bapak Ibu buatkan akunnya. Yang 1 orang mendaftar sendiri ya, karena dia sudah lebih besar. Nah, demikian Bapak dan Ibu bagaimana cara kita menambahkan siswa ke dalam kelas yang kita buat di live worksheet. Pembuatan kelas ini digunakan nanti ketika kita ingin menugaskan siswa melalui sebuah workbook. Untuk workbooknya sendiri nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang bagaimana misalnya siswa mau akses ke dalam live worksheet? Caranya seperti apa? Nah, ini saya contohkan Bapak dan Ibu. Ya. Siswa menuju ke Google Chrome, kemudian siswa buka live worksheet. Ya. Nah, kalau sudah, ini misalnya saya logout ini. Oke. Tampilan di siswa seperti ini Bapak dan Ibu ya. Siswa mau masuk ke dalam kelasnya yang di live worksheet, maka siswa klik yang student access, kemudian dia masukkan username-nya ya. Contohnya tadi saya murid saya tadi itu username-nya misalnya yang ini ya. Si Alvenia misalnya. Dia coba masuk. Masuk ke sini. Kemudian passwordnya tadi 123456. Oke, kemudian enter. Ya, ya. Dia masuk ke dalam workbooknya. Ya. Tetapi di sini kenapa you don't have any workbook yet? Karena guru belum menugaskan satu workbook pun kepada dia. Ya, tetapi dia bisa masuk ke dalam kelas gurunya ya. Nanti kalau misalnya pertemuan berikutnya kita sudah buka workbooknya, kita sudah buat workbook, maka nanti di sini akan muncul workbook yang akan bisa dikerjakan oleh siswa. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini saya logout saja. Ya. Atau misalnya saya mau masuk pakai yang nama saya tadi ya, yang Agus Aniwe ya. Masuk, ya sama ya. Maka bisa masuk. Demikian Bapak dan Ibu, cara menambahkan siswa dan bagaimana cara kita membuat kelas, kemudian menambahkan siswa ke dalam kelas kita. Kalau kelas kita sudah siap, nanti kita tinggal buat workbooknya. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita berjumpa pada video berikutnya. Ya, selamat malam. Silahkan dipraktekkan Bapak dan Ibu. Terima kasih.